Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, di pagi yang berbarakah ini kembali kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa saling menasihati, saling mengingatkan di antara kita semua. Karena bertemunya kita dengan bulan Ramadan ini adalah merupakan sebuah kenikmatan yang besar, yang dimana kebanyakan orang ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala lupa untuk seseorang itu menjalankan nikmat tersebut dengan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kembali kita akan membaca apa yang telah ditulis oleh beliau Syekh Abdullah Al-Anazi hafizahullah taala berkaitan dengan amalul qulub fi majalis Ramadan, yaitu amalan-amalan hati di bulan Ramadan, yang dimana begitu banyak seseorang ketika bertemu dengan bulan Ramadan ini lupa dengan amalan-amalan hatinya, hanya tersibukkan dengan ibadah-ibadah zahirnya saja. Oleh karena itu beliau mengatakan di majelis yang ke-8, al-majlis as-samin, as-sidqu ma'allahi jalla jalaluhu. Majelis yang ke-8 yang ingin beliau jelaskan kepada kita semua, yaitu amalan jujur bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang itu dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan, dibutuhkan terhadap yang namanya kejujuran di dalam hati kita. Betapa banyak seseorang mengucapkan di awal bulan Ramadan, alhamdulillah kita masuk di bulan Ramadan, saya akan melakukan sebuah ibadah yang besar di bulan Ramadan ini. Takut tidak bertemu dengan bulan Ramadan yang selanjutnya. Betapa banyak lisan-lisan mengucapkan hal tersebut, akan tetapi lisannya saja yang berkata. Keinginan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
hatinya belum tentu jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang tidak mempunyai kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak jujur dalam perjalanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menolong seseorang tersebut. Oleh karena itu, datang di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada orang Arabi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai melakukan peperangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ghanimah kepada orang tersebut. Kemudian orang tersebut datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Laisa min ajli hadza ittaba'tuka." Bukan karena ini saya mengikuti engkau. Kemudian beliau mengatakan, "Saya ingin mengikuti engkau di dalam peperangan-peperangan," sambil mengisyarahkan ke leher beliau. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "In tasduq ma'allah yasduq." Kalau engkau jujur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya engkau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ingin engkau meninggal dalam keadaan syahid, yasduq. Allah Subhanahu wa taala juga akan jujur dan akan memberikan jalan kepada engkau. Kemudian gak lama beliau mengikuti peperangan dan ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan untuk seseorang tersebut itu meninggal dalam keadaan syahid. Ini yang kita butuhkan. Ini yang kita butuhkan. Dari awal bulan Ramadan. Dari awal bulan Ramadan, apa niat kita sebenarnya? Apakah kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya saya pengen melakukan puasa imanan wa ihtisaban? Apakah saya pengen tilawatul Quran, membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran dengan sidqu Allah, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataukah saya pengen qiyamul lail di dalam hati imanan wa ihtisaban, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau ini yang kita niatkan dan kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan kepada kita untuk kita apa? Bisa melakukan ibadah-ibadah tersebut. Ditolong sama Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa menjalankan ibadah-ibadah yang besar tersebut di dalam bulan Ramadan. Tapi kalau seseorang hanya bicara di lisannya, pengen beribadah, pengen ngaji Al-Quran, pengen qiyamul lail, pengen puasa, tapi ternyata hatinya gak jujur dengan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dia ucapkan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menolong seorang hamba tersebut. Kemudian beliau mengatakan, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa ba'd. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat serta memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya, beliau mengatakan, "Nadartu fi man hadara badran wa man qatala fi uhud wa man rabata fi khandaq wa man baya'a tahta syajarah wa man syaraka fi fathi Makkah falam ajid ismi wala asma'akum." Beliau mengatakan, saya melihat siapa-siapa saja yang hadir di dalam peperangan Badar dan siapa yang ikut di dalam peperangan Uhud dan siapa yang dia sabar di dalam peperangan Khandaq dan siapa yang dia berbaiat di bawah pohon dan siapa orang-orang yang mengikuti Fathu Makkah, falam ajil ismi wala asma'akum. Kita gak dapati ternyata di dalam peperangan-peperangan besar tersebut, di dalam kejadian-kejadian besar tersebut, saya gak mendapatkan nama saya dan saya gak mendapatkan nama kalian semua. Gak ada nama kita di dalam peperangan Badar, Uhud.
Bai'ah, Fathu Makkah, peperangan Khandaq, tidak ada namaku dan tidak ada nama kalian semua. Kemudian beliau mengatakan, fa'as'alullaha al-hayya al-qayyum alladhi la ilaha illahu alladhi lam yaktubna min ahli hadhihi al-mawatin al-'azimati li hikmatin ya'lamuha. Maka saya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri, yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia, yang tidak menuliskan kita di dalam tempat-tempat yang agung ini karena sebuah sebab, sebuah hikmah yang hanya Dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Kemudian ayyarhama dhafana wa ayyajbara kasrana wa ayyur'ima alaina bi ayyaktubana indahu minas siddiqin. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati orang-orang yang lemah di antara kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi orang-orang yang mereka sedih di antara kita. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita semua dan menuliskan untuk kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk di antara orang-orang yang siddiqin. Amin. Kemudian beliau mengatakan, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, wa an yu'inana ala tahqiqi hadzal haditsil 'adzim alladzi qala fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kita untuk kita bisa merealisasikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang agung. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan di dalamnya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alaikum bisidqi. Wajib bagi kalian untuk kalian jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita jujur. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita di dalam surat At-Taubah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang dimana itu telah kita pelajari di majelis-majelis yang sebelumnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang perjalanan Ka'ab bin Malik, kisah tentang taubatnya, bagaimana beliau jujur di dalam perjalanan taubatnya, betul-betul pengen mengharapkan taubat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan jujur dalam perjalanan tersebut, dan hingga akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa beliau. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kita untuk kita bersama orang-orang yang jujur. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaikum bisidqi, wajib bagi kita semua untuk kita jujur. Butuh kejujuran, Pak, di dalam perjalanan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemu dengan musim yang besar, bertemu dengan musim untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertemu dengan musim yang dengan musim tersebut kita bisa menjadi walinya Allah, kita bisa menjadi habibullah. Butuh kejujuran yang besar di dalam hati kita. Benar enggak saya mau menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Benar enggak saya mau menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Benar enggak saya mau menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala? Diperjalankan kita bertemu dengan musim kebaikan. Kalau kita dipertemukan dengan musim kebaikan, itu saja tidak menjadikan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau kita tidak dipertemukan dengan musim kebaikan ini? Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, futihat abwabul jannah wa ghullibat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, kemudian setan-setan dibelenggu. Ini kan musim-musim kebaikan semuanya. Tapi apa? Ternyata kita tidak menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dibutuhkan kejujuran di dalam hati kita. Bukan hanya sekadar lisan kita yang mengatakan aku pengen menjadi kekasihnya Allah. Dibutuhkan kejujuran hati, kemudian dibutuhkan amanah di dalam jawari. Kemudian beliau mengatakan fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena sesungguhnya jujur itu senantiasa mengantarkan seseorang itu terhadap yang namanya apa? Kebaikan.
Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan yang namanya kebaikan itu akan senantiasa mengantarkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yaktuba indallahi siddiqan." Dan terus-menerus seseorang itu jujur, baik jujur lisannya, baik jujur amalnya, baik jujur hatinya, dan dia berusaha untuk jujur, wa yataharra sidqa, sampai dia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang siddiq. Menjadi orang yang siddiq. Kemudian beliau mengatakan, wa an yu'iduni wa iyyakum minal kadzib, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan kalian semua dari yang namanya bohongan. Faqad qala fil hadits nafsihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengatakan di dalam hadis yang sama, beliau mengatakan, wa iyyakum wal kadzib, hati-hati dari yang namanya kebohongan. Hati-hati dari yang namanya kebohongan. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya bohong itu selalu mengantarkan terhadap yang namanya kefajiran. Selalu mengantarkan terhadap yang namanya kefujuran. Dan beliau mengatakan, wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya yang namanya kefujuran itu selalu mengantarkan ke dalam api neraka. Wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yaktuba indallahi kadzdzaba. Seseorang itu banyak dustanya, banyak bohongnya, dan terus-menerus dia menutupi kebohongan dengan kebohongan sampai ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang pembohong. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian beliau mengatakan, dzalika anna manzilatas siddiqiyyah hiya al-manzilatul lati tatlu manzilatan nubuwah. Beliau mengatakan bahwasanya apa? Kedudukan orang-orang siddiq ini adalah merupakan kedudukan setelah kedudukan para anbiya, yang kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalannya siapa? Mustaqim ini jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah orang-orang para anbiya, orang-orang siddiqin, orang-orang syuhada, orang-orang soleh, dan mereka sebaik-baik teman. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata beliau Syekh Abdullah Al-Anazi, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu adalah orang-orang yang siddiq, yang dimana kedudukan orang-orang siddiq itu setelah kedudukan para anbiya. Kira-kira bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang datang setelah martabatul anbiya, orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang siddiq, ini tidak punya ilmu. Nah, justru siddiq ini adalah orang yang alim. Siddiq ini adalah orang yang berilmu. Kenapa kok dia bisa sampai jujur di dalam hatinya dan sesuai dengan apa yang ada di dalam mulutnya? Kemudian apa yang diamalkan oleh seseorang tersebut? Karena dia didasari dengan yang namanya ilmu. Kita pengen sampai darajat siddiqin, berusaha untuk jujur. Kalau kita tidak pernah menuntut ilmu, tidak akan pernah kita sampai darajat siddiqin. Makanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sampai disebut sampai darajat siddiqin. Kenapa? Yang lain. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengetahui sesuatu yang banyak tidak diketahui oleh para sahabat yang lain. Dari awal perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, itu sudah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu langsung mengimani apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang harus kita capai di dalam kita
mendapatkan tingkat siddiq. Betapa banyak orang pengen mendapatkan tingkatan as-siddiqiyah, yaitu kejujuran di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak pernah duduk di majelis ilmu, tidak pernah menuntut ilmu, tidak pernah mentadabburi apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, mempelajari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Maka ini seperti halnya menghayal untuk mendapatkan apa? Tingkatan as-siddiqiyah ini. Kemudian beliau mengatakan, wasidqu fil haditsil madhkur anifan yashmalu sidqa fil aqwali wal af'ali wal ahwali allati hiya a'malul qulub. Beliau mengatakan, dan as-sidqu fil hadits, yaitu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaikum bisidqi, wajib bagi kalian untuk jujur. Yang disebutkan di dalam hadis tersebut itu mencakup as-sidqu fil aqwal, jujur dalam ketika kita ngomong, wal af'al, dan jujur ketika kita berbuat, wal ahwal, dan jujur dalam keadaan kita, yaitu amalan hati seseorang. Dan ini hakikat seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika musiddiqun, mereka itu adalah orang-orang yang jujur. Hanya saja orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya, dia mengucapkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya bagaimana? Hatinya jujur. Tsumma lam yartabu. Sama sekali nggak ada keraguan di dalam hatinya. Apa yang diucapkan dengan lisannya dengan apa yang diinginkan di dalam hatinya itu sama. Dan dikuatkan lagi dengan apa? Wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Amalnya menunjukkan atas hal tersebut juga. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan mereka itu orang-orang yang beriman, yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika qaulnya, amalnya, hatinya sama, berjalan berbarengan. Kita praktekkan dalam kehidupan kita ketika kita bertemu dengan musim kebaikan ini, maka kita harus samakan betul-betul hati kita. Katanya rindu terhadap bulan Ramadan. Katanya bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang istimewa. Ketika masuk bulan Ramadan, ternyata apa? Kayak kerupuk melempem. Awalnya saja keras. Ketika kena angin, 2 hari, 3 hari, mulai lemas, salat tarawih mulai berkurang. Ngajinya yang sehari kadang 5 juz, mulai berkurang lagi sisa juz. Gitu kan? Habis itu puasanya yang biasanya Masya Allah dipenuhi dengan zikir, dipenuhi dengan yang lain-lainnya, mulai scroll YouTube, mulai scroll Facebook. Sudah kayak kerupuk melempem. Awalnya kencang, lama-lama apa? Melempem. Kenapa? Gak ada kejujuran di dalam hatinya, betul-betul menganggap bahwasanya katanya bulan Ramadan adalah merupakan apa? Bulan yang diberkahi, bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niatkan yang jujur di dalam hati kita. Ini benar gak kita mau melakukan ibadah di bulan Ramadan itu, benar gak? Kalau kita jujur dari awal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya pengen beribadah. Lisannya minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Amalannya perjuangkan. Ketika datang malas, ingat lagi hatinya. Diingatkan lagi hatinya. Kamu harus jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta lagi, lisannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari kemarin beliau kan selalu nyampaikan kepada kita di awal-awal, yang paling penting di dalam kita masuk di dalam bulan Ramadan, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta taufik, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita enggak diberi tolong, enggak diberi pertolongan, enggak diberi taufik sama Allah Subhanahu wa taala, kita enggak akan pernah bisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa mithlul hadits sabiqi qauluhu ta'ala, dan yang semisal dengan hadis yang disebutkan yang telah lalu itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzi jaa'a bis-sidqi
wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang datang dengan kejujurannya, wa saddaqa bihi, dan dia membenarkan dengannya tersebut, ulaika humul muttaqun, mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullah taala an hadhihi al-ayat, dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan, falladzi jaa bisidqi huwa min sya'nihi as-sidqu fi qawlihi wa amalihi wa halihi. Beliau mengatakan bahwasanya orang-orang yang datang dengan as-sidq, yaitu dengan kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan mereka itu apa? Sidqu fi qawlihi, jujur dalam ucapannya. Wa sidqu fi amalihi, dan jujur dalam amalnya. Wa halihi, dan jujur dalam hatinya. Jadi antara lisan, antara amal, dan antara hati itu harus berjalan berbarengan. Ini adalah orang-orang yang jujur. Fasidqu fi hadhihi thalatha, maka orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang yang jujur dalam 3 perkara ini. Bukan hanya sekadar lisannya pengen ibadah, hatinya apa? Jauh dari hal tersebut, amalnya jauh dari hal tersebut. Kemudian beliau mengatakan fasidqu fil aqwal, jujur dalam perkataan, yaitu apa? Istiwa'ul lisan 'alal aqwal wal mutaba'ati, kastiwa ismula 'ala sakiha, yaitu samanya lisan, apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia perbuat. Kemudian asidqu fil amal, kemudian jujur dalam amalan, istiwa'ul af'al 'alal umuri wal mutaba'ah, sama antara apa yang diamalkan dengan yang diucapkan dalam segala perkara dan segala yang diikuti itu sama. Kasdiwa'ir ra'si 'alal jawab jasad, seperti halnya apa? Samanya kepala dengan jasad, yaitu lurus dan sejajar. Kemudian asidqu fil amal, orang itu harus asidqu fil ahwal, orang itu harus jujur dalam keadaan, yaitu istiwa'u a'malil qulubi wal jawarihi 'alal ikhlasi wastifra'il musli wa badlul taqati. Sama antara amalan hati, apa yang diinginkan di dalam hati itu sama dengan apa yang diucapkan, sama dengan apa yang dia perbuat. Dengan dia mengikhlaskan dan terus berusaha untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, fa bidzalika yaqulu al-'abdu minal ladzina ja'u bisidqi, dengan 3 hal tersebut, yaitu sama antara ucapan, sama dengan amalannya, sama dengan apa yang ada di dalam hatinya, maka seseorang itu telah datang dengan yang namanya kejujuran. Kemudian beliau mengatakan, wa bihasabi kamali hadhihi al-umur fihi wa qiyamuha, wa bihasabi kamali hadhihi al-umur fihi wa qiyamiha bihi takunu siddiqiyatuhu. Semakin seseorang itu sempurna, semakin sempurna sidiknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menceritakan tentang Abu Bakar, walidzalika kana li Abi Bakar as-Siddiq dirwata sinami siddiqiyah hatta sumiya as-Siddiq alal itlaq. Oleh karena itu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala punya 3 hal ini. Apa yang diucapkan oleh Abu Bakar, apa yang diperbuat oleh Abu Bakar, dan apa yang ada di dalam hati Abu Bakar itu sama semuanya. Coba antum perhatikan. Ketika Abu Bakar radhiyallahu ta'ala hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar yang paling dicintai sama Abu Bakar itu siapa? Allah dan Rasulnya, melebihi dari dirinya sendiri. Itu ada dalam hati Abu Bakar dan diucapkan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Diucapkan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Apa yang diperbuat oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala ketika perjalanan hijrah? Disiapkan semuanya. Kadang Abu Bakar jalan di depannya, kadang Abu Bakar jalan di belakangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu resah, takut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut. Jadi betul-betul siddiqiyahnya antara lisannya, antara amalnya, antara apa yang ada dalam hatinya itu selalu terus bertemu.
Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, cintanya seperti apa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Bagaimana amalan beliau? Kullu mali ya Rasulullah, seluruh hartaku aku berikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Selalu terus muwafaqah antara lisan, amal dan apa yang ada di dalam hati, itu terus Abu Bakar radhiyallahu taala kuat di dalam hal tersebut. Makanya apa? Sampai dikatakan Abu Bakar radhiyallahu taala as-siddiq secara mutlak. Apa yang diucapkan, apa yang ada di dalam hatinya, dan apa yang diamalkan sama Abu Bakar radhiyallahu taala terus berkesinambungan. Sama. Itu yang terjadi pada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau mengatakan was-siddiqu ablagh minas saduq was-saduqu ablagh minas shadiq. Ini secara bahasa. Siddiq itu jauh lebih kuat bahasanya dibandingkan dengan apa? As-saduq. Oh, orang itu orang saduq. Saduq itu orang yang jujur. Tapi kalau siddiq luar biasa, di atasnya lagi. Kejujurannya sudah tidak ditanyakan lagi. As-siddiq itu di atasnya saduq. Dan saduq di atasnya shadiq. Orang itu orang shadiq. Orang yang jujur. Ternyata apa? Dalam tingkatan dalam bahasa saja itu punya tingkatan-tingkatan dalam mengibarahkan atau mengungkapkan tentang apa? Tentang kejujuran. Maka beliau mengatakan fa'a'la maratibis sidqi. Yang paling tinggi tingkatan kejujuran martabatus siddiqiyah wa hiya kamalul inqiyadi lir rasuli ma'a kamalil ikhlasi lil mursili. Namanya kejujuran yaitu sempurnanya tunduk dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kesempurnaan ikhlas terhadap apa? Al-mursil, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat orang-orang jujur. Bagaimana seseorang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, sempurna inginnya kepada Rasul dan sempurna ikhlasnya kepada Al-Mursil, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat orang-orang yang ikhlas. Kemudian beliau mengatakan wasidqu ma'allahi min ajalli a'malil qulub. Maka kejujuran di dalam hati seseorang itu adalah termasuk di antara amalan hati yang paling agung, yang paling besar. Kita dibutuhkan sebenarnya perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala itu yang paling kita butuhkan. Termasuk di antaranya itu apa? Asidqu ma'allah, jujur sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jujur sama Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Yasduqu, Allah Subhanahu wa taala akan jujur bersama kita. Wa huwa ruhul a'mal. Itu adalah merupakan ruhnya amalan-amalan. Kemudian wa mahaqqul ahwal wa bihi tamayyazu ahlul nifaqi min ahlil iman. Dan namanya kejujuran akan membedakan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang munafik. Nanti akan dijelaskan apa perbedaan antara ikhlas sama syirik. Termasuk diantaranya apa? Kalau ikhlas itu lawannya apa? Syirik. Kalau jujur lawannya apa? Nifaq. Asyik lawannya apa? Nifaq. Dan kita diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang khalis, untuk menjadi orang yang shadiq, untuk menjadi orang yang ikhlas, dan untuk menjadi orang yang jujur. Supaya apa? Supaya kita tidak terjatuh di dalam yang namanya kesyirikan, dan kita tidak terjatuh dalam yang namanya apa? Kemunafikan. Kemudian beliau mengatakan wa ma sadaqa ahadun Allah fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi illa sadaqallah. Tidaklah seorang hamba dia jujur kepada Allah dalam lisannya, dalam perbuatannya, dalam keadaannya, kecuali apa? Allah akan jujur kepada orang tersebut. Fama yazalu yamudduhu bi ni'amihi wa altafihi wa yaziduhu ihsanan wa taufiqah. Tidaklah seseorang hamba itu dia jujur kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Allah Subhanahu wa taala terus-menerus akan apa? Membentangkan nikmatnya, kelembutannya Allah Subhanahu wa taala, dan menambah baiknya Allah, menambah taufik dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala walahu maziyatul ma'iyyati ma'allah. Dia itu hidupnya bersama Allah. Hidupnya bersama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Dia mau melakukan sesuatu selalu tanya pada dirinya, saya jujur enggak ya saya melakukan ini? Jujur benar-benar mengharapkan pahala Allah. Tanya kepada dirinya, jujur enggak dalam ketika masuk bulan Ramadan? Jujur enggak ketika megang Al-Quran? Jujur enggak ketika mau melakukan ibadah-ibadah? Maka apa? Dia selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha ma'as shadiqin, dan Allah bersama orang-orang yang jujur. Walahum manzilatul qurbi minhu, dan mereka punya kedudukan dekat dengan Allah. Idh darajatuhum minhu tsani darajatan nabiyyin. Ketika kedudukan mereka itu adalah merupakan kedua dari kedudukan para anbiya. Kemudian beliau mengatakan, Saat ribu arba'ata amfilah. Saya akan memberikan 4 contoh orang-orang yang jujur. Akan memberikan 4 contoh orang-orang yang jujur. Kullu mithalaini mutasyabihain. Setiap 2 contoh itu hampir sama. Walakin baina manzilatil mutasyabihaini indallahi baunan syasyi'an. Haitsu inna ahadahu min ulil azmi minar rusul wal akhar imma sahabi aw tabi'in lakin jama'ahum as-sidqu ma'allah. Akan tapi kedudukan contoh ini punya perbedaan yang jauh. Kenapa? Karena contoh ada yang ulil azmi, tapi contoh yang lainnya itu bukan ulil azmi, bukan para anbiya, tapi para tabi'in. Tapi ternyata dikumpulkan dalam satu cerita yang sama, yaitu apa? As-sidqu ma'allah, jujur bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan al-mithalaini al-awwalaini al-mutasyabihan. 2 contoh pertama, kata beliau, jujurnya orang-orang yang jujur. Yaitu apa? Beliau menceritakan tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata beliau, lamma kassara Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salatu wassalam al-asnama. Tatkala Nabi Ibrahim itu menghancurkan patung. Arada qaumuhu ayyan suru alihatahu. Kaum yang menyembah berhala pengen menolong sesembahan mereka. Dengan apa? Bi an yahrikuhu finnar, dengan membakar Nabi Ibrahim alaihissalam dalam api neraka. Kemudian beliau mengatakan fa'adramu lahu naran azimatan wa rabatuhu wa wada'uhu fil manjanik. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dibikinkan api yang begitu besar. Nabi Ibrahim alaihissalam diikat dan diletakkan di manjanik. Manjanik itu kayak ketepel gitu. Kemudian apa? Walamma ramuhu biha liyaqa finnar. Tatkala Nabi Ibrahim dilemparkan supaya masuk ke dalam api yang sudah dibikin oleh mereka, qala alaihi salatu wassalam, jujur Nabi Ibrahim. Jujur dalam apa? Tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur. Apa yang dikatakan? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya Allah, Engkau tempat yang cukup untuk aku bertawakal kepada Engkau. Karena Engkau adalah sebaik-baik tempat bertawakal. Apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim dan apa yang ada di dalam hati Nabi Ibrahim alaihissalam sama. Terkadang itu kita mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi apa? Kita masih ngandelin otak kita. Kita ucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, tapi kayaknya saya masih bisa menyelesaikan perkara saya ini. Kita mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, hanya lisan yang mengucapkan hasbunallah. Tapi hati kita masih bergantung sama makhluk. Hati kita masih pikirkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke api, ketika beliau mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah sebaik-baik tempat untuk bersandar, sebaik-baik untuk bertawakal. Ketika lisan dan hati sama dan tidak ada kekuatan, daya dan upaya kecuali Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan? Kuni bardan wa salama. Jadikan api
dingin dan selamat untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Kalau jujur dalam hatinya, antara lisan dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita butuhkan dalam perjalanan kita, yaitu apa? As-sidqu ma'allah. Jangan kita ini, saya ya Allah banyak masalah, Engkau adalah tempat tawakal, tapi apa? Tidak bisa bersandar kepada Allah. Artinya, oh saya masih ke makhluk, saya masih ke makhluk, saya masih ke makhluk, ini masih ke makhluk. Serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang akan menyelesaikan perkara-perkara urusan kita. Kalau kita sudah betul-betul tawakal, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala pengen melihat seorang hambanya taslim, pasrah, gak punya daya dan upaya, sehingga seorang hamba ini betul-betul butuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pertolongan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka beliau mengatakan, sadaqallahu fi du'aihi. Nabi Ibrahim jujur dalam doanya, wa tawakkulihi, dan dalam tawakalnya, wa lujuihi ilaihi, dan kembali kepada Allah, jujur. Memang gak ada yang perlu, yang bisa untuk kita bertawakal, kembali, minta pertolongan, berdoa, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasadaqahullahu bil ijabati. Allah jujur kepada Nabi Ibrahim, langsung diijabah. Haitsu kafahu wa hafidhahu wa tawalla amrahu. Akhirnya Allah yang mencukupkan, Allah yang menjaga, dan Allah yang menyelesaikan perkaranya. Allah yang menyelesaikan perkaranya. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah sebaik-baik penolong, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik apa? Al-wali. Qala Ibnu Abbas, dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah tempat kita meminta pertolongan, dan Allah sebaik-baik tempat bertawakal. Kata Ibnu Abbas, qala Ibrahim hina ulqiya finnar, dikatakan oleh Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api neraka, wa qala Muhammad hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fashawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dikatakan oleh Nabi Ibrahim, dan dikatakan oleh siapa? Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika apa? Nabi Muhammad dikatakan kepada beliau, innan nasa qad jama'u lakum, manusia sudah berkumpul untuk menyerang Nabi Muhammad SAW. Fashawhum, maka justru malah dengan adanya seperti itu, fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Justru dalam keadaan sempit, di situ Rasulullah SAW mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka ini khawatirin wa khawatirillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kejujuran kita dalam berdoa, kejujuran kita dalam tawakal, kejujuran kita untuk kita mau kembali. Katanya di bulan Ramadan ini kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beneran kembali dan ini yang perlu kita buktikan dalam amalan kita, bukan lisan kita yang ngomong. Saya mau kembali, saya mau melakukan ketaatan, aku tak ngaji, aku tak gini, aku tak. Ternyata apa? Kalau hatinya nggak jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya nggak ditolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu contoh yang beliau sebutkan. Semoga dengan satu contoh ini sudah bisa membuat kita faham dengan hakikat as-sidqu ma'allah, hakikat jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insyaallah masih ada 3 contoh lagi berkaitan dengan masalah jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an. Semoga di hari-hari bulan Ramadan yang kita akan lewati, dan hari-hari ini terus berjalan, Ramadan terus akan semakin meninggalkan kita. Kalau hati kita gak kuat pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita gak kuat dalam ikhlas, hati kita gak kuat di dalam jujur kepada Allah, hati kita gak kuat dalam membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang kita takutkan, kita puasa siang hari gak kita dapatkan kecuali lapar dan dahaga. Nasallallahu al-afiyah. Ini semoga ini bermanfaat buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.